Oke, untuk sistem komunikasi digital, di sini saya jelasin dulu apa bedanya sistem komunikasi digital dengan sistem komunikasi analog yang kita pelajari di sebelum UTS kemarin. Eh, Sistem komunikasi digital di sini referensinya nanti teman-teman bisa cari atau dari PPT ini juga sebenarnya sudah cukup ya. Materinya sebenarnya ini banyak ya, tapi yang saya sampaikan hanyalah beberapa konsep terkait sistem komunikasi digital khususnya. Kenapa perlu sistem komunikasi digital, kemudian seberapa penting sistem komunikasi digital seperti itu ya. Oke. Nah, eh tujuan utama komunikasi di sini saya review ulang dulu terkait sistem komunikasi. Tujuannya tuh untuk ngapain sih? Di sini teman-teman sudah berulang-ulang kali mungkin eh, melihat diagram blok seperti ini bahwa namanya juga komunikasi. Jadi ada bagian pengirim atau sumber dan ada bagian penerima. Di sini ada bagian yang disebut dengan bagian TX dan bagian RX. Nah, kita belajar tentang sistem komunikasinya, di mana sistem ini berarti terdiri dari beberapa bagian. Tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Nah, ini bagiannya nanti teman-teman bisa baca. Nah, sistem komunikasi itu kan kemarin teman-teman sudah belajar sistem komunikasi analog. Nah, sekarang ada yang disebut dengan sistem komunikasi digital. Bedanya apa? Kalau sistem komunikasi analog atau sistem analog itu pesannya itu bentuknya berupa sinyal. Jadi bentuknya tuh berupa sinyal seperti ini. Jadi masih analog, nggak diapa-apain. Tapi kalau sistem digital atau sistem komunikasi digital, informasinya itu yang awalnya analog itu harus diubah menjadi bentuk bentuk digit atau simbol. Dan biasanya bentuknya 2 digit atau 2 bit. Jadi bitnya hanya 2 bit 0101 seperti itu. Atau kalau digambarkan bentuknya tetap bentuk sinyal, tapi dia mungkin hanya bentuk-bentuk sinyal seperti ini. Jadi nilainya hanya 0 atau 1 ya. Nah, di sistem digital atau di sistem komunikasi digital, hal penting yang nanti akan sering kita bahas adalah terkait konversi dari analog ke digital. Ya. Jadi ini bedanya sistem analog. Kalau sistem analog itu sinyalnya itu sinyal analog. Ini kayak saya ngomong ke teman-teman nih, sinyalnya aslinya analog, tapi diterima di teman-teman. Nah, itu ada proses yang disebut dengan analog to digital conversion. Nah, makanya di sistem digital atau sistem komunikasi digital, di sini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sinyal 2 bit seperti ini. Nah, teknik digital di sini membedakan antara simbol-simbol diskrit sehingga, nah, kelebihan, kenapa sih kita harus pakai sinyal digital? Kenapa nggak analog aja, Bu? Kayaknya lebih simpel. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Kan kalau analog lebih simpel ya. Saya ngomong langsung dikirim, selesai. Nggak pakai ada konversi-konversi seperti itu. Nah, digital ini salah satu keuntungannya selain apa masalah bandwidth, jadi kita punya bandwidth. Kalau pakai analog itu kekurangannya itu boros bandwidth, itu sudah pasti ya. Jadi kalau analog itu boros bandwidth, itu kelemahannya. Di digital hemat bandwidth. Salah satunya lagi adalah di teknik di digital ini, sistem digital ini mampu meregenerasi sinyal dari sinyal yang rusak. Jadi, kalau sinyal dikirim kan pasti ada distorsi atau hilang karena loss, noise, dan lain-lainnya. Nah, sinyal-sinyal yang hilang komponennya itu, kalau di analog, kalau sudah hilang, ya sudah, tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau dia dikonversi dulu dari analog ke digital, itu nanti saat diterima di penerima, sinyalnya dapat diregenerasi atau dibangkitkan atau diperbaiki sehingga nanti mendekati bentuknya dengan sinyal yang dikirim. Kira-kira gitu. Jadi salah. Jadi kenapa digital itu perlu? Itu salah satu keuntungannya adalah digital memiliki kemampuan untuk meregenerasi sinyal dari sinyal yang rusak. Ya, ini 2 hal penting kenapa sistem komunikasi digital jauh lebih baik daripada sistem komunikasi analog. Pertama masalah bandwidth, ya. Jadi digital itu nggak ngabisin bandwidth. Yang kedua adalah
dengan teknik digital mampu meregenerasi sinyal dari sinyal yang rusak ya. Dua hal itu harus teman-teman ingat, siapa tahu nanti keluar ya. Nah, teknik-teknik pemrosesan pada sinyal-sinyal digital, ini ada tekniknya banyak ya, ada kompresi, ada error correction, ekualisasi, dan lain-lain. Ini mungkin nanti di luar ini ya. Ini hanya memperkenalkan dulu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi, pada proses, anggaplah di awal ini ada sinyal yang disebut dengan sinyal analog. Analog ini kan nanti dikonversi sama teman-teman jadi sinyal digital. Nah, saat proses pengiriman, ini adalah proses transmisi atau proses pengiriman. Nah, tentunya ada apa ya? Distorsi, ada sinyal, level sinyalnya yang degrade, turun, kemudian jadi level sinyalnya rendah dan lain-lain. Nah, itu tadi kelebihan dari sistem komunikasi digital, si sinyal digitalnya yang awalnya seperti ini, diterimanya pun akan seperti ini. Lain halnya kalau misalnya sinyalnya analog, kita kirim misalnya sinyalnya analog misal ya bentuknya seperti ini. Pada saat proses transmisi, bisa jadi karena dia banyak noise dan lain-lain, pada saat diterima, bentuknya bisa jadi jadinya nggak jelas gitu. Mungkin ya, seperti ini. Dan itu tidak jelas panjang amplitudonya, besaran informasinya. Jadi kadang noise-nya lebih besar, informasinya lebih besar, atau mungkin informasinya hilang, noise-nya yang mendominasi. Itu ya, itu si kelemahan analog. Nah, ini sistemnya, sistem dalam sistem komunikasi digital kira-kira seperti ini, yang kita nanti, ini nggak semua kita pelajari ya, di perkuliahan ini, hanya beberapa saja, hanya di bagian, mungkin di bagian ini, coding dan encoding. Jadi di bagian sini, dan di bagian sini. Nah, karena kalau semua dipelajari ya lumayan banyak effortnya ya. Kalau multiple access ini adalah sistem. Nanti ini sistem ini juga akan kita bahas di sistem teknologi nirkabel nih. Multiple access itu tipenya ada apa aja nanti akan kita bahas juga. Ya, jadi kita hanya fokus di sini dan di sini. Di pengirim dan penerima. Nah, ini review ulang saja. Nah, ini juga beberapa dari hasil UTS kemarin. Proses, hati-hati teman-teman, ada demodulasi, ada demodulator. Demodulasi itu adalah proses kebalikan dari modulasi. Jadi kan kalau modulasi adalah proses penggabungan sinyal carrier dan sinyal informasi. Itu modulasi. Kalau demodulasi memisahkan. Kalau alatnya namanya apa? Apa namanya alatnya, San? Demodulator, Bu. Nah, ya itu nama alatnya. Jadi jangan kebalik ya. Teman-teman ada yang menjawab prosesnya disebut dengan demodulator. Jadi kebalik ya. Jadi jangan ini. Kemudian coding, encoding dan lain-lain. Nanti teman-teman di sini bisa baca lebih detail. Nah, jadi itu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, kenapa kita perlu belajar sistem komunikasi digital itu tadi, karena dua hal tadi. Terutama yang paling penting adalah terkait regenerasi sinyal. Jadi sinyal yang dikirim, walaupun rusak di tengah jalan, tapi bisa diperbaiki nanti di penerima. Itu salah satu keuntungan dari sistem komunikasi digital. Jadi itu kenapa kita perlu belajar sistem komunikasi digital. Selain itu, perbedaannya lagi adalah terkait ukuran performansi atau kinerja. Jadi sistem komunikasi analog itu standar pengukurannya itu dinyatakan dalam SNR. SNR itu adalah sinyal to noise ratio. Sinyal noise ratio. Itu kalau analog. Nah, kalau sistem komunikasi digital ukurannya dinyatakan dalam bentuk data rate atau probability of bit error rate. Jadi di standar ukurannya seperti ini. Kalau ternyata ada masalah, ada error, itu biasanya ada yang disebut dengan bit error rate atau BER. Ya. Beberapa literatur, beberapa buku, standar performansi ukuran itu biasanya kalau analog itu biasanya bilangnya dia SNR ya. Kalau digital biasanya BER. Standarnya ya.
atau bit error rate kalau error seperti itu. Jadi perlu diperhatikan dua ukuran ini juga berbeda. Ini tujuan utamanya. Nah, ini tadi saya sudah bilang mengapa komunikasi digital nggak analog aja. Nah, ini sudah saya tadi bahas juga karena sistem komunikasi digital mudah untuk meregenerasi sinyal yang terdistorsi atau yang rusak. Ya. Nah, kemudian eh, kebal terhadap distorsi. Jadi intinya dia lebih apa ya? Lebih kuat pertahanannya. Kalau manusia tuh dia sistem imunnya jauh lebih bagus daripada yang analog kira-kira gitu kalau bahasanya ya. Itu saja yang paling utama. Selebihnya itu beberapa tambahan kira-kira gitu. Nah, ini beberapa tambahannya perangkat kerasnya atau hardware-nya bentuknya lebih fleksibel. Implementasinya juga jauh lebih fleksibel. Yang paling utama ini masalah duit, biayanya lebih rendah. Kemudian teknik multiplexing juga lebih mudah diterapkan. Jadi banyak yang ini ya, lebih efisien dan lain-lain. Ini salah satu salah banyak ya, bukan salah satu, salah banyak keuntungan mengapa kita menggunakan sistem komunikasi digital. Nah, ini kelemahannya. Ternyata dia tetap punya kelemahan, ternyata perlu bandwidth yang lebih besar. Oh, ternyata dia bandwidthnya lebih besar ya, si sistem komunikasi digital. Kenapa lebih besar ya? Karena ada konversi-konversi tadi, kemudian degradasinya juga tidak mulus. Jadi yang paling utama alasan kenapa sistem komunikasi digital jauh lebih baik daripada sistem komunikasi analog, yang paling utama adalah karena sistem komunikasi digital mampu atau mudah untuk meregenerasi sinyal yang terdistorsi atau yang rusak, kira-kira gitu. Nah, itu untuk sistem komunikasi digital. Jadi kenapa kita perlu belajar sistem komunikasi digital itu ya teman-teman ya. Nanti detailnya teman-teman bisa baca. Di sini untuk perbandingannya ini teori semua ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait, nah ini konversi analog ke digital ataupun dari digital ke analog. Jadi, nah ini adalah salah satu pekerjaan utama yang yang pasti sering berulang-ulang nanti akan kita bahas. Jadi, ini adalah pekerjaan utama dari sistem komunikasi digital. Jadi, sistem komunikasi digital itu urusannya mengubah dari analog ke digital. Dikirim, nanti nyampe di penerima, mengubah dari digital ke analog. Itu adalah pekerjaan yang paling sering dilakukan dalam sistem komunikasi digital. Kalau proses transmisinya tentunya ya itu ada ininya sendiri ya, maksudnya modulasinya dan lain-lain itu ada ininya. Tapi ini yang paling penting gitu ya. Nah, proses modulasinya nanti ada pada tahap pengkodeannya. Nanti itu mungkin di akhir-akhir. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini jadi sebagian besar sinyal itu alami, bentuknya adalah sinyal analog. Apapun itu, sinyal di alam semesta ini bentuknya adalah sinyal analog. Nah, dalam banyak aspek, pengolahan sinyal digital itu lebih baik dari pengolahan sinyal analog. Sebenarnya ini nyambung sama pengolahan sinyal analog ya, sebenarnya. Cuma saya nggak tahu seberapa berat mata kuliah pengolahan sinyal analog yang teman-teman jalanin sekarang, saya nggak tahu ya. Karena jauh lebih complicated mata kuliah itu ketimbang mata kuliah ini sebenarnya ya. Nah, pengolahan sinyal analog, pengolahan sinyal digital. Jadi untuk mengolah sinyal analog ini secara digital harus dilakukan pengubahan sinyal analog ke sinyal digital. Ya, ini konsepnya. Nah, prosesnya disebut dengan analog to digital conversion untuk mengubah dari sinyal analog ke digital. Tahapan kemudian mengubah dari sinyal digital ke analog itu disebut dengan digital to analog conversion, tinggal dibalik doang. Hanya bedanya kalau analog to digital conversion ya, analog to digital conversion ini ada di penerima. Kalau digital to analog conversion ini ada di penerima. Ini pengirim, ini ada di penerima ya. ADC sama DAC ini tahapnya cuma 3. Sampling, kuantisasi, coding. Cuman mungkin susunannya yang berbeda. Kalau dari analog to digital, itu susunannya adalah sampling, kuantisasi, kemudian coding. Kalau dari digital atau analog dibalik. Ya. Ini ADC, analog to digital conversion. Mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah belajar ini ya. Sudah pernah ketemu yang begini-begini belum ya?
Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke lah. Harusnya ini ada sih. Di saya lupa di pengolahan sinyal apa di teknik digital gitu, tapi ada. Nah, ini. Jadi ini prosesnya. Jadi proses cuma tiga, sampling, kuantisasi, sama coding. Hanya tahapnya saja yang berbeda. Nah, ini kita lihat. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah gambar diagramnya, ya. Ini prosesnya. Nah, ini perlu teman-teman ingat. Jadi ini untuk sistem komunikasi digital, poin utamanya ada di sini dan ini harus teman-teman ingat ya. Jadi ntar di akhir-akhir jangan sampai lupa. Dan ini biasanya keluar ya di ujian pasti ini biasanya. Nah, sinyal analog ini bentuknya, sinyal analog ini masuk ke proses sampling. Prosesnya sampling, nama alatnya adalah sampler. Jadi jangan kebalik ya. Alatnya sampler, pekerjaannya sampling, mencuplik. Nah, di proses sampler atau proses sampling ini di sampler itu adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit namanya. Nanti kita lihat bedanya sinyal diskrit sama sinyal digital itu apaan ya. Kemudian setelah jadi sinyal diskrit, ini nanti akan diubah lagi menjadi yang namanya disebut dengan sinyal kuantisasi. Nah, sinyal kuantisasi ini sebenarnya adalah sinyal yang sudah terkuantisasi, sudah terhitung semacam itulah ya. Nah, inilah yang nanti disebut dengan sinyal semi kalau bahasa saya ya, semi digital. Kemudian nanti sinyal yang sudah terkuantisasi ini nanti akan masuk ke bagian coding atau coder nanti sehingga menghasilkan yang disebut dengan sinyal digital. Nah, sinyal digital tadi konsepnya dia cuma terdiri dari 2 bit. Jadi digital ini cuma terdiri dari 2 bit. Kalau nggak 0, ya 1. Jadi isinya cuma 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seperti itu. Nggak ada level sinyal atau amplitudo yang lain selain nilainya 0 sama 1. Itu ya. Jadi proses sampling, perlu diingat, sampling mengubah analog menjadi sinyal diskrit. Kemudian masuk ke tahap kuantisasi, di mana mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal terkuantisasi. Itu disebut dengan proses kuantisasi. Nanti sinyal yang sudah terkuantisasi ini masuk ke coder untuk decoding sehingga menghasilkan yang disebut dengan sinyal digital. Kalau digambarin bentuknya ya kira-kira kalau diskrit. Jadi ini kalau sinyal analog bentuknya seperti ini. Biasa lah ya teman-teman sering lihat. Kalau diskrit itu bentuk sinyalnya dia garis-garis gini. Kayak kalau teman-teman lihat di spektrum, nah itu sinyal-sinyal diskrit bentuknya ya. Jadi yang eh, materi yang kemarin tuh yang di analog kan kita sempat gambar-gambar spektrum ya. Nah, bentuk-bentuk spektrum seperti itu menggambarkan bentuk sinyal diskrit. Jadi dia hanya mengambil sampling dari analog. Dari sampling ini kemudian nanti akan dilanjut ke sinyal kuantisasi. Bentuknya ya masih seperti ini ya, ada balok-balok, tapi balok-baloknya dia ada level sinyalnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau digital dia isinya cuma 0 sama 1. Jadi isinya cuma 1, 0, misalnya 1, 0 lagi, 1, 1, 0, seperti itu ya. Itu gambaran bentuk sinyalnya seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman bisa nyambung? Insya Allah. Oke. Reisa bisa paham nggak apa yang saya jelasin, Rey? Nah, Reisanya aja nggak nyimak. Nih Reisanya antara lagi tiduran megang HP atau lagi main, saya nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini adalah proses apa tadi? Apa di sini, Za? Proses apa tadi? Eh, Sampler bukan, Bu? Eh, Ya, alatnya sampler, benar-benar. Alatnya sampler, sampling. prosesnya sampling, benar. Nah, sampling atau sampler ini dia mengubah dari sinyal apa menjadi sinyal apa, Yopi?
Masih ingat Analog sih? jadi digital, Bu. Analog ke Digital. analog, benar ya, analog ke digital. Tapi di sininya bukan digital. Konsep ADC memang analog to digital, tapi proses sampling itu tidak mengubah analog menjadi digital, tapi mengubah sinyal analog menjadi sinyal, ada yang mau koreksi? Diskret, Bu. Ya, sinyal diskrit ya. Nih, sinyal diskrit. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah tadi, ini di sini adalah proses sampling. Alatnya namanya sampler. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Sandi? Apa tahap yang ini, San? Quantizer, Bu. Quantizer. Alatnya betul. Alatnya quantizer. Alatnya quantizer. Prosesnya namanya apa, San? Quantizing. Quantizing. Kuantisasi ya Indonesianya. Nah, Kuantisasi. ya nggak apa-apa. Quantizing. Nggak apa-apa, it's okay. Alatnya quantizer, prosesnya kuantisasi. Nah, kuantisasi ini mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal, apa nih, Dika? Semi digital, Bu. Ya, semi digital atau sinyal terkuantisasi ya. Jadi teman-teman bisa nyebut itu sinyal terkuantisasi atau sinyal semi digital ya. Tapi jangan bilang itu digital karena belum digital. Kuantisasi atau sinyal semi digital. Nah, supaya sinyal terkuantisasi ini jadi bisa berubah menjadi sinyal digital, ini ada satu proses lagi. Kira-kira butuh proses apa ya, Fahri? Ada Fahri? Kalau mic-nya nggak bisa dibuka, boleh lewat chat, Fahri. Oke, kalau Fahri nggak ada, Dimas deh, ada Dimas? Oke, nggak ada suaranya Dimas. Umam ada? Sinyal coding, Bu. Prosesnya namanya coder ya. Prosesnya namanya coder. Alatnya, sorry. Prosesnya namanya coding. Alatnya namanya coder. Ya? Oh, baik, Bu. Oke, sip. Oke, teman-teman. Nah, ini ya gambar aslinya. Nanti tolong diingat, mudah-mudahan teman-teman nggak lupa, proses tahapannya seperti ini ya. Nah, pertemuan ini saya hanya bahas dulu proses sampling. Minggu depan mungkin kita akan lanjut ke kuantisasi. Nah, proses sampling itu, konsepnya itu adalah intinya kita mengambil sampling, mencuplik beberapa dari sinyal analog. Nah, yang gambar hitam ini, sorry nih, grafik ini. Nah, itu adalah sinyal analog, ya. Nah, sinyal analog ini dicuplik, diambil samplingnya, diambil. Nah, jadi dia hanya ngambil sebagian saja, tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan ya nanti di sinyal analog. Nah, kalau diambil kira-kira bentuknya, makanya tadi bentuknya jadi sinyal diskrit. Jadi kalau proses sampling mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Cuman jenis samplingnya itu sebenarnya ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan sampling ideal, natural, atau flat top. Yang sering digunakan dan yang paling mudah sebenarnya kalau di alat-alat itu adalah yang ideal atau natural. Itu ya, teorinya seperti itu. Kalau flat top susah-susah gampang gitu loh. Kalau ini. Nah,
Nah, jadi makanya bentuknya tadi bentuknya adalah sinyal-sinyal diskrit seperti ini nanti outputnya. Nah, perkaranya adalah bagaimana caranya. Kalau kita nyuruh alat ya tinggal jadi saja kira-kira gitu ya. Tapi bagaimana caranya dan bagaimana konsepnya supaya kita bisa mensampling sinyal-sinyal tersebut. Jadi konsepnya adalah kita ngambil beberapa sampel dari sinyal analog. Jadi nggak semua sinyal analog kita proses, hanya beberapa saja ya. Metodenya tadi ada 3, ada yang disebut dengan ideal sampling, natural sampling, dan flat top sampling. Ya. Nah, konsepnya kita pakai yang namanya teorema Nyquist di sini. Jadi sampling itu kita pakai yang namanya teorema Nyquist. Di mana teorema Nyquist itu adalah menyatakan bahwa frekuensi sampling itu harus minimal itu adalah 2 kali dari frekuensi maksimumnya. Frekuensi maksimum itu maksudnya dari frekuensi maksimum si sinyal informasinya. Jadi kalau tadi kita mundur sinyal analog ini, nah sinyal analog ini adalah sinyal informasinya. Jadi sinyal informasi kan ada frekuensinya kan bervariasi. Ada yang naik, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang tinggi, ada yang rendah dan lain-lain. Nah, frekuensi sampling itu minimal atau haruslah paling sedikit itu ukurannya adalah 2 kali dari frekuensi tertinggi dari sebuah sinyal. Sinyalnya sinyal apa? Sinyal informasinya, sinyal si analognya. Jadi ini kita menggunakan teorema Nyquist. Ini dipakai pada konsep proses sampling. Proses pencuplikan artinya adalah sinyal analog dicuplik atau diambil secara diskrit dengan periode TS atau frekuensi Fs. Dinyatakannya seperti ini ya. Frekuensi cuplik itu disebut juga dengan frekuensi sampling atau dinyatakan dengan Fs. Aturan sampling menggunakan teorema Nyquist tujuannya. Nah, kenapa kita harus pakai teorema Nyquist? Kenapa harus frekuensi samplingnya 2 kali dari frekuensi sinyal tertingginya? Ya, agar tidak terjadi kesalahan sampling. Tujuannya itu pasti. Atau aliasing. Nah, kalau ada sinyal frekuensi tunggal, jadi frekuensinya sama gitu sinyal analog, nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi, ya pakai sinyal itu saja. Jadi nanti 2 kali F gitu ya, kira-kira nilainya seperti itu. Jadi konsepnya sampling ini, sampling syaratnya adalah harus memenuhi teorema Nyquist. Teorema Nyquist itu konsepnya apa? Konsepnya frekuensi samplingnya harus minimal adalah 2 kali dari frekuensi sinyal si informasinya. Ya, jadi kalau kurang nggak boleh, kalau lebih boleh, kurang nggak boleh. Atau minimal sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Ini harus diingat-ingat oleh teman-teman ya. Khawatir lupa karena ini akan berentet ke sananya, nyambung ke selanjutnya. Kalau lupa nanti lupa terus nanti. Ya, ini konsep Nyquist. Nah, ini gambarannya Nyquist rate. Jadi laju sampling Nyquist untuk sinyal low pass dan band pass. Jadi kalau saya nggak tahu di pengolahan sinyal analog teman-teman sudah, atau di mata kuliah lain teman-teman sudah tahu belum bedanya low pass, band stop yang kayak gitu teman-teman sudah tahu belum? Belum, Bu. Belum? Oke. Atau ada yang udah belum? Di kelas mana ya? Saya nggak tahu deh. Oke, kalau belum nanti saya bahas dulu deh. Oke, saya cerita dulu terkait filter. Jadi filter tuh, ya, kalau belum saya cerita dulu. Karena ini filter-filteran gini nanti kepake terus sampai akhir malah ya. Jadi teman-teman akan sering ketemu yang namanya filter. Mau itu teman-teman apa? Mau dari Telkom, mau dari listrik, mau dari TKI, itu harusnya paham mengenai konsep filter karena pasti sering kepake. Jadi jenis filter-filter itu filter ada yang disebut dengan low pass, ada band pass. Nah, ini saya nggak tahu nih, makanya. Bentar ya. Di pengolahan sinyal analog pernah dibahas nggak sama Bu Nivika? Kayaknya pernah deh. Tapi lupa.
Pengasihannya analog dosennya Bonifika bukan? Iya, Bu Bonifika. Hmm, Kayaknya lupa sih, Bu. Hehehe. lupa ya. Nanti lihat di ini aja deh. Nih, saya kasih gambaran saja. Nah, ini gambarannya. Ya, jadi filter. Filter itu ada yang low pass, ada high pass, ada band pass, ada band stop. Kalau low pass, namanya juga low pass. Jadi dia hanya melewatkan atau mengambil sinyal dengan frekuensi yang rendah. Makanya disebut low pass. Yang rendah, lanjut, ibaratnya gitu. Nah, yang tinggi frekuensinya ini di stop. Kalau high pass, itu frekuensi tingginya yang dilanjutkan. Nah, high pass. Kalau yang frekuensi rendahnya dia diredam atau di stop. Diredamnya bahasa Indonesianya diredam. Nah, ada juga yang disebut dengan band pass. Jadi ada satu range tertentu, frekuensi tertentu. Anggaplah di sini asumsinya frekuensinya adalah F1, F2. Dari rentang F1 sampai F2 ini adalah sinyal yang diteruskan. Jadi kalau sinyal informasi, makanya kan teman-teman sebenarnya kalau sinyal informasi komunikasi itu biasanya pakai filternya biasanya kalau nggak low pass itu band pass. Jarang pakai high pass biasanya. Karena frekuensinya masih yang diproses biasanya di situ. Walaupun ada juga yang pakai high pass itu biasanya buat sistem-sistem yang sudah cukup complicated atau sinyal-sinyal frekuensi tinggi biasanya ya. Microwave seperti itu. Nah, jadi yang di band pass itu yang dilewatkan itu hanya sinyal di frekuensi F1 sampai F2. Selebihnya nanti dia redam. Nah, kalau band stop, nah di rentang F1 sampai F2 justru itulah yang diredam, bukan diteruskan gitu. Jadi ini bedanya low pass, high pass, band pass sama band stop. Ini gambaran ini ya, kurvanya kira-kira gitu. Kurva dari sistem atau respon filter secara umum. Nah, ini harus teman-teman ingat. Banyak yang diingat ya kalau kuliah ya di elektro banyak. Nggak apa-apa deh, pelan-pelan. Kita saling mengingatkan saja. Teman-teman namanya juga belajar, lupa wajar ya. Jadi nanti silakan buka lagi catatannya bedanya low pass, high pass, sama band pass. Di sini saya hanya mereview saja. Ya. Nah, jadi kenapa kita bahas tadi low pass sama band pass? Jadi low pass sama band pass ini adalah salah satu filter yang dipakai dalam sistem komunikasi kita, kira-kira gitu. Nah, jadi biar kenapa kita harus ngitung tadi teorema Nyquist ini biar kita tahu rate dari samplingnya. Nah, ini gambarannya gini. Jadi kalau sinyal yang diambilnya low pass ya berarti rate-nya itulah 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal-sinyal yang ada di sini. Kalau sinyalnya yang diambil band pass berarti Nyquist rate-nya adalah 2 kali frekuensi maksimum dari. Nah, ini kan kelihatan ya frekuensi maksimumnya ya ini berarti. Kalau band pass ya frekuensi maksimumnya yang ini. Jadi dari sekian banyak frekuensi yang ada dalam sinyal informasi itu, yang dipakai adalah frekuensi maksimum. Tapi kalau frekuensinya cuma satu gitu kan, kalau soal-soal frekuensinya cuma satu, ya berarti 2 kali frekuensi sinyal itu, maksudnya begitu ya. Seperti itu, ini sampling. Nah, ini gambarannya. Jika gelombang sinus disampling dengan 3 macam laju sampling, di sini ada, tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau misalnya kita mensampling kurang dari sampel Nyquist sama kelebihan bedanya apa Bu? Kira-kira gitu. Nah, kalau frekuensi samplingnya ini lebih besar ada 2 kali laju Nyquist, nah kira-kira seperti ini. Ya, gambarannya jadi ngambilnya, ini sorry, yang ini oversampling ya. Kalau yang 2 kali laju Nyquist, nah dia akan seperti ini. Yang kedua. Nah ini. Jadi titik-titik samplingnya jauh lebih banyak. Makanya minimal adalah 2 kali laju Nyquist atau 2 kali frekuensi maksimum. Makin besar samplingnya, ya makin banyak juga samplingnya gitu ya. Jadi kalau yang atas ini, yang A ini adalah Nyquist rate sampling 2 kali frekuensi maksimumnya, ya dia standar ya. Standarnya seperti ini. Itu yang harus disampling. Makin besar samplingnya, boleh apa enggak? Ya boleh banget. Jadi oversampling ini bukan masalah ya. Justru bagus sebenarnya. Hanya memang minimalnya adalah 2 kali frekuensi. Maksimum, nggak ada maksimum.
Ya, jadi makin banyak samplingnya ya berarti makin bagus, kira-kira gitu. Nah, kenapa nggak boleh kurang dari 2 kali frekuensi maksimum? Ya, nanti jadi samplingnya begini. Makin sedikit ya samplingnya. Nah, kalau samplingnya sedikit, nah silakan teman-teman bandingkan bentuk sinyal yang sampling antara A, yang B, dan yang C. Kira-kira yang aneh sendiri nanti hasil sinyal samplingnya yang A, yang B, apa yang C? Kalau menurut Salma. Yang C. Ya, yang C. Ya, yang C itu aneh. Nah, itu kenapa kita eh nggak boleh undersampling atau harus apa nggak boleh sampling kurang dari 2 kali laju Nyquist karena itu ya akan merubah bentuk sinyalnya. Otomatis kalau sinyalnya berubah, sinyal informasinya akan ada yang hilang gitu atau disebut dengan aliasing tadi. Jadi oversampling boleh dilakukan. Ya, ini boleh dilakukan, makin banyak lebih bagus. Tapi standarnya adalah yang ini. Yang ini tidak boleh ya, karena nanti akan merubah. Nah, ini bentuk sinyalnya akan berubah dan bentuknya nanti informasinya ada yang hilang. Nah, gitu. Nah, kita contoh satu. Ada contoh soal misalkan perusahaan telepon mendigitalkan suara dengan asumsi frekuensi maksimum adalah 4000 Hz. Di sini ditanya adalah laju pengambilan sampel. Nah, kalau ada pertanyaan laju pengambilan sampel, ini pertanyaannya berarti yang ditanya apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Laju pengambilan sampel di sini adalah artinya adalah berapa frekuensi samplingnya. Nah, frekuensi sampling ini dinyatakan dalam hertz atau sampel per detik. Jadi kalau di sini diketahui 4000 hertz, berarti kalau ditanya frekuensi samplingnya, berapa frekuensi samplingnya di sini Fahri udah ada belum ya? Nggak ada juga. Oke. Salma berapa, Mak? Frekuensi samplingnya? Atau kalau nggak Salma, Umam deh. Khotibul Umam berapa frekuensi samplingnya, Mam? 2 kali lipat bukan Bu, 200 dari Ibu. yang Ya, 2 kali lipat berapa? jadi 8.000 ya kalau udah. Hmm. Ya, dua kali. Konsepnya sekali lagi 2 kali frekuensi maksimum. Nggak akan kemana-mana. Ini saja. Jadi kalau ditanya seperti ini, laju pengambilan sampelnya adalah 8.000 Hertz atau 8.000 sampel per detik ya. Hertz itu satuannya kalau diubah dalam bentuk kata-kata adalah 8.000 sampel per detik. Nah, ini contoh yang kedua, ada sinyal low pass yang kompleks memiliki bandwidth. Nah, lihat ya, low pass. Low pass itu bentuknya kalau digambarin dalam respon frekuensi bentuknya seperti ini. Ini F minimalnya, ini F max-nya. Memiliki bandwidth 200 kHz. Bandwidth 200 kHz. Berarti kalau saya gambarin 200 kHz itu adalah dari F min ke F max. Berarti berapa F max-nya? Berapa F max-nya, Za? Maksimalnya 2 kali lipat ya. Bukan frekuensi sampling. F max, saya nanya Oh, F max. pas. Pas. Oke, berapa Yopi? Kalau gambarnya seperti ini, berarti F max-nya berapa Yopi? Atau ada yang bisa jawab? 100. Berapa? 100, Bu. 100. Lihat di gambarnya. Nih ya, kalau ini ada satu, ini saya gambarin seperti ini. Ini kan berapa nih? Ini kan 0 ya, 0 Hz kalau di grafik bentuknya 0 Hz. 0 Hz.
dengan bandwidth 200 kHz. 200 kHz itu adalah dari sini ke sini. Berarti CF max-nya berapa? 200 kHz dong. Iya apa salah nih? Atau bingung? Gimana Dika? Benar nggak 200 kHz, Kak? Bener, Bu. Ya, 200 kHz teman-teman ya. Bener aja Dika mah. Nggak tahu bener, tahu salah. Dibilang 200 kHz, ya aja Dika mah. Nggak gitu kan, Kak? Paham kan kenapa 200 kHz, Kak? Berarti sinyal low pass sama dengan apa laju sampling minimum. Bandwidth-nya, Iya. laju sampling minimum. Enggak aja. Jadi, bentar ya. Kita baru ngomong Fmax tadi tuh, Za. Kita baru mau ngomongin Fmax. Kan kita nggak tahu di sini ya, kalau ada cerita seperti ini kan kita nggak tahu Fmax-nya ya, Za ya. Di sini kan kita cuma tahu bandwidth-nya aja 200 kHz. Nah, teman-teman tuh harus mendefinisikan dulu Fmax-nya itu berapa. Jadi kalau ada soal seperti ini, diketahuinya adalah sinyal low pass. Nah, yang biasanya saya nggak akan bilang frekuensi maksimumnya sekian, saya nggak akan bilang sekian. Tapi yang saya bilang adalah bandwidth-nya. Bandwidth-nya adalah 200 kHz. Kalau teman-teman tadi ingat, kalau respon filter ya, kalau band pass misalnya, saya nggak ngomong dulu low pass ya, band pass filter. Kalau band pass filter kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita bilang bandwidth, bandwidth itu adalah rentang frekuensi dari sini ke sini. Nah, kalau low pass itu kan bentuk respon frekuensinya seperti ini ya. Nah, yang disebut dengan bandwidth itu adalah dari sini ke sini. Jadi biasanya kalau sinyal-sinyal bentuk soal seperti ini biasanya nggak dibilangnya Fmax ya. Jadi bilangnya bandwidth. Jadi kita harus cari tahu dulu Fmax-nya berapa. Kalau low pass, tadi kan di sini low pass ya. Low pass itu kan mulai dari sinyal paling rendah yaitu 0 Hz sampai X misalnya. X ini adalah Fmax misalnya. X ini adalah Fmax. Dia bilang soalnya bandwidth-nya adalah 200 kHz. Berarti dari sini ke sono ya itu adalah 200 kHz. Berarti ujung yang X-nya ini frekuensinya berapa? Nah, 200. Oke, 200 oke. kHz gitu. Ya. Jadi di sini kita baru nyari Fmax ya, jadi belum nyari frekuensi sampling. Nanti setelah kita tahu Fmax, baru kita bisa nyari frekuensi sampling dengan mengikuti kaidah teorema Nyquist gitu. Berapa frekuensi samplingnya berarti? 400. Yes, betul. 400 begitu ya. Bisa dipahami? Eh kalau itu kan tadi low pass. Misal kalau band pass yang atasnya berarti itu F max-nya itu dari 0 atau dari yang apa? Dari bandwidth-nya itu, Bu. Dari bandwidth. Jadi kalau bandpass di sini frekuensinya disebut dengan F1, di sini misalnya F2 ya. Jadi dari Ya. titik ini disebut dengan F minimalnya. Ini disebut Oke. dengan F maksimalnya. Jadi nggak dari 0 kalau bandpass. Oke. Gitu ya. Gitu, Ja. Jadi nanti hati-hati kalau soalnya dilihat, kalau low pass mah gampang ya dari 0, bisa mengikuti. Tapi kalau bandpass ya itu tadi pertanyaan Reza, kalau bandpass gimana Bu? Ya bandpass berarti kalau bandwidth-nya 200 kHz, belum tentu F max-nya 200 kHz. Gitu. Kalau misalnya F minimalnya misalnya 100 Hz misalnya, berarti F max-nya berapa? Kalau bandpass, berarti berapa kira-kira? Kebayang nggak? 300. Eh, ini kalau 100 kHz, ini 100 Hz. Oke lah, saya ganti. Oh, 100 100 Hz. Oke lah, saya ganti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 100 kHz, si F min-nya 100 kHz, dengan bandwidth 200 kHz, berarti F max-nya adalah 300 300. kHz gitu. Jadi, hati-hati. Kelihatannya kayak, oh ini F max gitu. Padahal enggak ya. Ini adalah bandwidth-nya. Jadi, hati-hati saja. Kira-kira gitu. Oke, yang lain kira-kira bisa dipahami? Bu, tadi teh nah jadi 300 Bu gimana Bu?
Oh, oke. Kenapa jadi 300? Oke, saya ulangi ya. Jadi, kan tadi kita ini dengan kondisi adalah sinyalnya low pass ya teman-temannya. Tadi low pass bentuk grafiknya seperti itu. Sekarang kalau asumsinya adalah sinyalnya band pass itu kan dia ada sinyal, dia hanya melewatkan sinyal di range frekuensi tertentu. Dari anggaplah ini F1 sampai F2. Ini band pass ya. Band pass filter, bukan low pass. Nah, kalau dia bilang soalnya misalnya sinyal band pass yang kompleks memiliki bandwidth 200 kHz, maka Fmax teman-teman harus cari dulu Fmax-nya ini berapa. Fmax-nya itu nggak sama, nggak 200 kHz. Jadi Fmax-nya itu tidak 200 kHz. Terus berapa dong, Bu? Nah, misalkan frekuensi minimumnya yang di titik sini itu adalah 100 kHz. Nah, tadi kan soalnya bandwidth-nya adalah 200 kHz. Jadi band pass filter dengan bandwidth 200 kHz. Bandwidth-nya 200 kHz. Berarti kalau rentangnya 200 kHz, si F2 ini berapa frekuensinya berarti? 300. Iya, gitu. Paham ya, San? Ya, Bu. Oke. Berarti jadi kayak tambah bandwidth ya, Bu ya? Iya, bandwidth itu kan lebarnya. Jadi kayak apa ya saya bilang? Ya kayak ditambah bandwidth lah ya bahasa gampangnya ya. Tapi istilahnya tapi kenapa bandwidth? Bandwidth itu kan lebar frekuensinya, range-nya lah kasarnya gitu. Range-nya itu sekian hertz gitu. Ya simpelnya memang ditambah lah, biar gampang mah ditambah gitu. Oke, Ya, paham, Bu, paham, Bu. siap. Yang lain ada lagi bisa dipahami? Oke. Dimas paham, Dimas? Ya, Bu. Oke. Reisa ada suaranya, Rey? Nggak ada. Kemana ini? Oke. Nah, satu contoh lagi ya. Jadi diketahui nah, tadi kita bikin pakai seperti ini. Gimana kalau seperti ini? Ini gimana diapain? Kita coba ya. Kalau soalnya seperti ini. Diketahui misalnya sebuah sinyal analognya adalah 3 cos 100 VT. Bagaimana cara mengerjakannya? Sebentar. Diketahui sebuah sinyal analog. Sinyalnya XT 3 cos 100 VT. Oke. 3 cos 100 VT. Ini frekuensinya berapa ya? Ada yang tahu? Ini berapa frekuensinya? 100. Kosong. Ini tuh kalau saya gambarin itu sinyal XAT, lupa nih pasti. XAT itu adalah 3 cos 2 VF. 2 VF ini adalah 100 V. Berarti F-nya adalah berapa coba? Ada lagi jawaban lain selain 100? Berapa, Za? Nyerah ini nggak tahu frekuensinya berapa? Oh. Pas, Bu. Pas. Nih ya, teman-teman harus perhatikan nih ya. 3, kayak gimana ya cara jelasinnya ya? Sebentar. Saya hapus nih, saya ulangi. Jadi kalau sinyal itu kan digambarkan, sinyal analog itu kan bentuknya kalau nggak cos, ya sin biasanya, jarang tangen. Kalau nggak cos, ya sin bentuknya. Nah, biasanya itu digambarkan persamaannya itu adalah sin omega T. Benar nggak? Teman-teman sering ngeliat ini nggak? Sin omega T. Sering lihat nggak? Iya, Bu. Ya, omega itu rumusnya adalah 2 VF. Kalau misalkan di sini omeganya
saya ganti jadi 100 V. Di sini omeganya saya ganti jadi 100 V. Nih, 100 V ini. Yang ini. Maka frekuensinya jadi berapa? Coret, coret. 50. 50. 50 Hz, begitu ya. Jadi, hati-hati dalam bentuk seperti ini. Atau contoh lainnya misalkan, misal ya, di sini contohnya adalah sinyalnya adalah sin 1500 VT. Nah, hati-hati. Si 1500 V ini adalah omega. Omega itu rumusnya adalah 2 VF. Jadi frekuensinya bukan 1500, tapi setengahnya. Berapa setengahnya berarti? 750. Nah, begitu ya. Jadi jangan kecelek, teman-teman. Di UTS kemarin juga banyak banget yang terjebak dengan seperti ini. Jadi padahal di persamaannya di situ 1800 misalnya, 1800 VT. Padahal 1800 ini adalah baru omeganya, belum frekuensinya, di mana omega itu rumusnya adalah 2 VF. Berarti 1800 ini biar dapat frekuensinya, dia setengahnya. Berapa frekuensinya berarti? 900 Hertz gitu. Nyambung nggak teman-teman? Masih bingung nggak? Aman, Bu. Oke. Yang masih bingung nanti tanya sama yang udah aman ya. Berarti frekuensinya yang ini berapa ya? 50. Oke, berarti ini frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, di sini tidak ada istilah frekuensi maksimum. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A, tentukan frekuensi sampling minimum, Fs minimum. Nah, ini disebut dengan frekuensi tunggal. Jadi sinyalnya hanya punya satu frekuensi saja, yaitu frekuensinya adalah 50 Hz. Maka di sini frekuensi samplingnya langsung saja 2 dikali 50 Hz. Jadi 100 Hz. Nah, itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal hitung saja dengan menggunakan frekuensi yang ada. Nggak perlu nyari-nyari mana frekuensi maksimumnya, ya itu frekuensi sinyalnya pakai aja gitu ya. Jadi 100 Hz. Sekarang pertanyaan lain, bagaimana kalau frekuensi samplingnya jadi 200 Hz? Dan gimana kalau frekuensi samplingnya 75 Hz? Jadi kalau di sini kita disuruh nyari XN-nya. Nah, kalau teman-teman ingat tadi XN, jadi ada XT. XT itu adalah sinyal analog. Sinyal analog, ini saya ulangi lagi, sinyal analog melakukan proses sampling, itu akan berubah menjadi sinyal apa tadi? Sinyal diskrit. Sinyal diskrit itu disimbolkan dengan XN. Jadi, sinyal analog yang sudah dikasih frekuensinya sudah diganti dengan frekuensi sampling itu akan berubah jadi XN. Jadi kalau ada ketemu kenapa ini jadi XN? XN itu makanan apa ya? XN itu adalah jenis sinyal diskrit. Jadi sinyal analog berubah jadi sinyal diskrit. Kenapa berubah jadi sinyal diskrit? Karena mengalami proses sampling. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke, kita lanjut. Nah, di sini diketahui frekuensi samplingnya 200 Hz. Yang satu frekuensi samplingnya 75. Berarti yang ini, yang B ini adalah kondisi oversampling. Yang ini 75 Hz ini adalah di bawah ya, undersampling. Yang satu over, yang satu under. Kita suruh nyari XN-nya. Gimana cara nyari XN-nya? Saya kasih contoh dulu yang B. Kita untuk mencari XN, dengan menggunakan persamaan ini, jadi 3 tadi cos 100 VT itu kan awalnya, jangan gini deh, saya ulangi ya. Jadi saya tulis dulu persamaan ininya, XT sama dengan berapa tadi? 3 cos 100 VT saya ubah ya, jadi 2 V kali 50 T ya. Yang nanya kenapa jadi 50, tanya sama temennya yang udah tadi paham ya. Jadi 50 T. Nah, kalau berubah jadi N, XN, pertama, beberapa yang perlu diperhatikan.
T ini akan berubah jadi N. Ya. Kemudian frekuensinya ini akan dibagi dengan frekuensi sampling. Frekuensi akan dibagi dengan frekuensi sampling. Jadi, kalau ditanya bagaimana Bu bentuk XN-nya dengan persamaan XT, maka bentuknya akan sama, hanya jadi berubah 3 cos 2V. Nah, ini hati-hati. 50 per. Frekuensi samplingnya tadi berapa di soal? 200. T-nya berubah jadi N. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, hati-hati. Yang ini adalah frekuensi samplingnya. Ini adalah frekuensi sinyal aslinya ya. Fs. Kok Fs? Frekuensi sinyal informasinya. Itu. Jadi, kalau diketahui bila Fs sama dengan 200 Hz, tentukan Xn. Di sini si frekuensi 200 Hz akan mempengaruhi frekuensi sinyal informasinya. Jadi sinyal informasi akan dibagi dengan nilai samplingnya. Kemudian T-nya ini akan berubah jadi N. N itu bentuk sinyal diskrit. Jadi nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Atau kalau disederhanakan, berarti bentuknya adalah 3 cos 2V, tetap 2V, 50 dibagi 200, 0,25 N. 0,25 kali 2, 0,5 ya. Jadi 3 cos 0,5 Vn. Ini adalah Xn-nya untuk yang B. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi 3 cos 0,5 Vn dengan kondisi seperti ini. Gitu. Yang C, kebayang ngerjainnya? Masuk. Gimana? Kalau yang B ini teman-teman kebayang nggak? Cara paham nggak? Kira-kira bisa dipahami nggak ini cara ngerjainnya? Kebayang, Bu. Oke. Kalau sekarang saya ganti jadi frekuensi samplingnya 75 Hz. Nah, ini ya berarti teman-teman tinggal mengganti saja si 200 ini diganti jadi 75 Hz. Gitu. Jadi kalau diturunkan lagi, jadi kalau ini yang C, sebenarnya tinggal yang tadi ini aja ya, diganti 50 per 75. Berapa? 50 per 75 berarti XN-nya nanti akan jadi berapa hasilnya? 3 cos 2V 50 per 75 N. 50 bagi 75 berapa ya? 2,3 2 per 3 sorry 3 cos 0,6 2 per 3 N. Atau kalau disederhanakan jadi 3 cos 4 per 3 Pn. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, bisa ngerjainnya? Bisa. Bisa. Ya, jangan pusing-pusing ya. Ini nanti keluar di UAS bingung lagi nanti ya. Gitu ya. Itu. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi bentar ya. Nah, ada contoh soal 4 dan contoh soal 5. Silakan nanti teman-teman kerjakan soal yang contoh 4 dan contoh 5 ini. Ini contoh 4 clue-nya. Nah, ini ya clue-nya. Kalau tadi kan ini ya, kalau yang ini kan sinyalnya cuma satu ya. Frekuensi sinyalnya cuma satu dari sisi sinyal ini doang. Nah, kalau di contoh 4 yang ini, di sini berarti ada berapa bentuk sinyal kira-kira teman-teman? Kalau dari soal ini. 3. 3 ya. Tuh, sama. Ya, ini contoh soal nomor 4. Jadi di sini ada tiga bentuk sinyal. Ada sinyal yang cos 2000 Vt, sin 6000 Vt, dan cos 12000 Vt. Dari sini dia kan ada frekuensinya ya. Dari sini misalnya frekuensi 1, dari sini frekuensi 1, dari sini frekuensi 1. Yang ini F1 misalnya ya.
Yang ini frekuensi 2, yang ini frekuensi 3, misal. Nah, dari F1, F2, F3, nanti teman-teman silakan cari mana yang paling terbesar. Itu disebut dengan Fmax. Jadi teman-teman harus cari dulu frekuensi maksimumnya. Nanti baru teman-teman bisa menghitung berapa frekuensi Nyquist-nya. Nah, kemudian jika Fs sama dengan 5000 Hz, nah ini caranya sama kayak tadi. Kalau tadi kan hanya satu sinyal aja, Bu. Ini kan ada 3 sinyal. Gimana tuh? Ya sama. Frekuensi yang sinyal yang ini dibagi dengan 5000, frekuensi sinyal yang ini dibagi 5000, frekuensi sinyal yang ini dibagi dengan 5000. Nanti jangan lupa T-nya berubah jadi N. Hampir sama seperti itu. Nanti silakan teman-teman coba ya. Kalau nggak dicoba, liatin saya ngerjain makanya gampang ya, pas dicoba mah bingung gitu. Nah, soal nomor 5 juga serupa tapi tak sama dengan yang contoh nomor 4. Jadi soal nomor 5, di sini juga sama, ada 3 sinyal, ada cos 50 Vt, ada sin 300 Vt, dan ada cos 100 Vt. Nah, di sini suruh tentukan laju pencuplikan minimum. Nah, teman-teman kalau ketemu soal dengan pertanyaan seperti ini, jangan jadi galau, jadi mumet, jadi pusing. Ini pertanyaannya cuma ditanya frekuensi samplingnya berapa. Ya, hanya kalimatnya dirubah. Laju pencuplikan minimum. Bahasa Indonesia yang baik dan benar lah kira-kira gitu. Nah, bahasa versi teknisnya itu adalah frekuensi sampling. Jadi yang A ini pertanyaannya sama, frekuensi sampling Nyquist-nya itu berapa? Nah, ini teman-teman suruh nyari. Caranya sama kayak yang tadi contoh 4. Teman-teman cari dulu frekuensi yang ini, cari dulu ini berapa frekuensinya, ini juga berapa frekuensinya. Dari frekuensi 1, 2, 3, tentunya ada yang frekuensi terbesar kan? Nah, frekuensi terbesar itulah yang nanti dipakai untuk bisa jadi frekuensi sampling. Nah, bila sinyal tersebut dicuplik dengan 100 pencuplikan per second, nah ini juga sama, laju 100 pencuplikan per second itu asumsinya kayak Fs sama dengan 100 Hz. Nah, 100 Hz ini kalau dimasukin ke persamaan yang ini, jadi bagaimana ya? Kira-kira gitu. Jadi nanti silakan teman-teman coba dua soal ini. Soalnya serupa ya sebenarnya, cuman bahasanya saja yang berbeda. Kita dengan variasi-variasi soal seperti ini, saya harap teman-teman jadi nggak aneh gitu. Ini ngomong apa sih, laju pencuplikan lah, frekuensi lah, apalah. Minimal teman-teman kenal dulu lah model-model masalah seperti ini gitu ya. Ini masalah baru ya. Nah, silakan teman-teman kerjakan tugasnya, tapi ini tugasnya nggak lama ya. Hanya saya kasih waktu 2 hari saja. Hari ini dan besok. Terakhir dikumpul besok pukul 23.30, jadi besok malam terakhir. Yang mau di screenshot, silakan ini di screenshot. Kalau nggak pun nanti soalnya tetap saya kirim ke Yopi, nanti saya kirim. Nanti silakan silakan dikerjakan di buku catatan, terserahlah di mana lah, mau di kertas, HVS, di mana terserah. Yang penting saya minta ini di-upload ke LMS. Jadi di pertemuan hari ini nanti akan saya buatkan assignment untuk teman-teman bisa mengupload jawaban yang teman-teman kerjakan. Gitu ya. Hati-hati, deadline-nya itu besok pukul 23.30 ya. Gitu. Jadi sebelum teman-teman libur, teman-teman silakan dikerjakan tugasnya. Kira-kira gitu. Besok pukul 23.30 terakhir deadline untuk pengumpulan ini. Reisa tolong diperhatikan ya, jangan sampai ini terlewat. Kalau Reisa bingung, Reisa minta tolong sama teman-temannya belajar bareng ya. Sini nggak ada Rehan nih, nggak ada tuh. Oke, jangan sampai ini lumayan ya nilai-nilai tugas ini. Teman-teman juga tahu lah bagaimana hasil pengaruh nilai ini terhadap nilai teman-teman di perkuliahan yang pernah sama saya ya. Jadi ini silakan dikerjakan di catatan masing-masing di mana terserah lah. Pokoknya dikerjakan, nanti silakan difoto dan diupload dalam bentuk PDF atau JPEG terserah, nanti silakan dikondisikan saja. Nanti saya buatkan assignment-nya di LMS, deadline-nya besok pukul 23.30 ya, pukul setengah 12 malam, kira-kira itu. Jadi silakan dikerjakan. Mau langsung dikerjakan sekarang juga nggak apa-apa kan, ini mumpung masih hangat ya. Silakan dikerjakan. Gitu. Oke. Nanti soalnya kalau Video ya, video video Zoom ini diupload kapan, Bu?
Insya Allah ini langsung saya upload. Jadi ini saya upload dulu ke YouTube, nanti saya share ulang ya. Di LMS sama di share juga ke Yopi. Nanti silakan di ini saja. Oke.